Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahim melalui Zoom meeting ini dan mengisi sebagian waktu kita untuk mengkaji ajaran Allah dan Rasul-Nya, ajaran dari ad-dinul Islam, agama yang kita anut. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi dengan satu tema bahasan pasti akan hanya oleh Allah. Tapi orang-orang beriman kata Allah kalau sudah mengerti raihlah jaminan dari Allah bahwa apa yang kita alami adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal penjamin yang apabila kita mengerjakannya atau memenuhinya, insya Allah Allah akan menjamin bahwa apa yang Allah karuniakan, apa yang Allah takdirkan untuk hamba tersebut adalah takdir yang baik. Pasti kebaikan-kebaikan saja yang Allah anugerahkan kepada hamba tersebut. Walau pada awalnya apa yang Allah takdirkan itu dirasakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi si hamba. Tunggu waktu besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, Allah baru tampakkan kebaikan besar itu kepada hambanya. Oleh karenanya, dalam kehidupan ini kita perlu untuk meraih jaminan tersebut, agar apa yang menimpa kita dari seluruh hidup kita benar-benar merupakan pemberian karunia dari Allah dan diberikan Allah dengan kasih sayang. Allah memberikan dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Inilah yang Allah jelaskan di dalam surat rahmat. Maka barulah kalian bergembira. Tetapi kalau hanya dapat karunia saja, belum menjaminkan, belum diizinkan atau belum pantas kita bergembira.
Pastikan dulu bahwa karunia ini benar diberikan Allah karena kasih sayangnya, bukan karena murkanya. Karena banyak karunia yang dilimpahkan kepada hamba, termasuk kepada Fir'aun sekalipun, kepada Namrud sekalipun, ya, kepada Korun sekalipun, yang diberikan limpahan harta yang banyak Korun itu. Sampai untuk membuka pintu gerbang simpanan hartanya diperlukan kunci yang diangkat oleh 7 orang. Karena beratnya kunci tersebut. Karena besarnya gudang simpanan harta Korun. Diberikan karunia tapi sesungguhnya Allah sedang murka kepadanya. Dan ini pernah kita bahas, inilah karunia yang sifatnya istidraj. Karunia yang sifatnya hukuman. Tetapi bagi hambanya yang diberi kasih sayang Allah, Allah jamin. Karunia yang Allah berikan adalah satu kenikmatan. Akan tetapi boleh jadi di awalnya kenikmatan itu terbungkus dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, sehingga ketika sesuatu yang tidak menyenangkan itu menimpa kita, sering kita bersangka buruk seolah-olah Allah sedang menghukum kita. Sesungguhnya Allah tidak sedang menghukum, tapi justru Allah memberikan karunia besar kepada kita. Hanya daya tangkap kita yang sangat lemah, sebagaimana digambarkan di surat Kahfi, selevel Nabi Musa saja belum bisa mengungkap tentang ilmu Allah, tentang masa yang akan datang. Sehingga ketika dihadapkan pada Nabi Musa dalam perjalanannya dengan Khidir, mendapatkan fenomena yang tidak menyenangkan saat sesaat, Nabi Musa pun merasa gelisah. Tapi kemudian diungkap, esok hari, lusa, ada kebaikan besar di dalam. Inilah yang perlu kita pastikan, bahwa semua yang diberikan Allah kepada kita bentuknya karunia. Walaupun bentuk karunia itu kadang berupa sesuatu yang diselimuti dengan sesuatu hal yang tidak kita sukai. Karunia Allah kadang terlihat dengan jelas sebagai bentuk kenikmatan. Kadang terlihat dengan jelas dengan bentuk kenikmatan. Kadang seperti terbungkus dalam kulit musibah. Ya, pernah sebagai contoh, ketika seorang salah menangkap suatu hal yang baik, yang dia lihat hanya kulitnya. Ada pengalaman seorang kawan yang memberi hadiah. Jadi suatu hari ada tamunya dari Timur Tengah datang ke tanah air. Kemudian dia bawakan isi buah manggis yang sudah dikupas. Isi buah manggis yang sudah dikupas. Nah, kemudian dia nikmati isi buah manggis dan dia suka. Maka ketika dia ingin pulang, dia meminta bawaan buah manggis itu. Maka dikirimkan, diberikan hadiah kepadanya buah manggis, tapi masih dalam kulitnya. Sampai kemudian diterima, orang ini tidak tahu bagaimana memakan buah manggis. Nggak ketemu dia setelah dikupas bagian permukaan kulitnya. Kemudian dia coba gigit, pahit luar biasa. Dia belum membuka isi hakikat dari buah manggis. Nah, kemudian dia kok pahit. Nah, setelah diberitahu, oh di cara mengupasnya, baru dia terlihat buah di dalamnya. Nah, baru dia makan. Ini yang dia rasakan lezat. Kadang kelezatan itu, kenikmatan itu terbungkus dalam kulit musibah. Sesuatu yang tidak kita sukai. Beberapa contoh berikut untuk mengingatkan kita bersama fenomena-fenomena alam atau kejadian-kejadian tentang apa yang Allah ungkapkan dalam firman-Nya adalah satu kebenaran. Seperti halnya mutiara. Mutiara ini indah, mahal harganya. Dia tersembunyi dalam cangkang kerang yang buruk. Yang tidak menyangka bahwa di yang cantik, ya, mutiara. Kemudian yang kedua, contoh lain,
buah duren yang lezat tersembunyi dalam kulit duren yang tajam dan keras. Seandainya seseorang yang sama seperti tadi tidak mengetahui isi dari buah duren, dia hanya melihat permukaannya saja, kulitnya yang tajam, maka mungkin dia buang itu buah duren. Tapi setelah dia mengetahui hakikat di dalam buah duren itu yang lezat, maka dia pun masih mau bersusah mengupas kulit buah duren. Inilah contoh-contoh kejadian atau bentuk-bentuk di alam yang Allah telah jadikan iktibar. Kadang kelezatan itu, kenikmatan itu, karunia Allah yang besar itu terbungkus dalam kulit musibah, sesuatu yang tidak kita sukai. Jamu penyembuh penyakit, mendatangkan tubuh yang sehat, seringkali tersembunyi oleh rasa pahit dan getir. Oleh rasa pahit dan getir. Tidak selalu hal-hal yang menyehatkan dia bisa dinikmati sejak awal, tampak sejak awal bahwa dia adalah sesuatu yang bermanfaat. Seringkali terbungkus oleh hal-hal yang tidak disukai manusia, seperti jamu yang ada rasa pahit dan getir. Contoh lain, beberapa waktu atau tahun yang lalu, ketika ada kejadian pesawat dari Cengkareng yang kecelakaan di laut, ada seorang, salah satu penumpangnya yang berasal dari Bandung. Dia sudah membeli tiket dan memiliki tiketnya. Dia berangkat dari Bandung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di tengah perjalanan di Cipularang dia terjebak macet panjang. Dia gelisah merasakan halangan itu. Sampai tiba di Bandara Soekarno-Hatta, benar, dia tidak bisa lagi check-in, terlambat, pesawat sudah ditutup. Maka dengan kecewa berat, ya, saat itu dia rasakan. Tapi tidak lama, beberapa jam, dia mendengar kabar bahwa pesawat itu telah mengalami kecelakaan. Dia langsung bersyukur kepada Allah. Allah yang menyelamatkan dia dengan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu terjebak kemacetan di jalan, yang menyebabkan ia tertinggal pesawat. Allah sedang menyelamatkan dia. Ini adalah bentuk fenomena-fenomena dalam kejadian dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan tentang ada seseorang yang rumahnya terbakar habis. Alhamdulillah saya sempat menengoknya sesaat setelah terjadinya kebakaran itu untuk menghiburnya dan membesarkan hatinya. Karena habis ludes itu rumah. Beberapa pekan yang lalu saya berkesempatan juga menengoknya. Alhamdulillah rumah yang terbakar habis itu sudah mereka bangun dengan rumah baru yang terlihat lebih indah, lebih bagus, bersih, dengan perabotan yang indah. Ketika saya menjenguknya, beliau menyampaikan, Ustaz, luar biasa. Sungguh benar-benar karunia Allah sering terselubungi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Rumah terbakar. Saat rumah itu, rumah saya yang lama itu, saya mau memperbaiki bagian yang bocor saja susahnya setengah mati. Sehingga ada bagian-bagian dari rumah itu yang kena rayap, belum saya ganti saat itu. Tiba-tiba terbakar habis. Kami sedih keluarga. Tapi alhamdulillah hari ini telah terwujud rumah baru di tanah yang lama. Dengan rumah yang lebih bagus, lebih terlihat lebih indah. Dan saya menyaksikan sendiri. Datang ke rumahnya. Alhamdulillah. Ia bisa membangun rumah dengan rumah tingkat itu tanpa mengeluarkan sepeser pun dari uang dia. Dia mendapatkan empati dari kerabatnya, empati dari sahabatnya, empati dari tetangganya. Semuanya membantu dan semua empati itu dia wujudkan untuk membangun rumah
sehingga yang bersangkutan tidak mengeluarkan sesen pun uang untuk memperbaiki rumah. Subhanallah. Inilah kejadian-kejadian yang sering kita amati dalam kehidupan kita. Mungkin kita alami sendiri berapa banyak kesulitan yang kita hadapi, esok hari berubah menjadi kenikmatan besar. Karunia Allah kadang terlihat dengan jelas sebagai satu kenikmatan, tetapi kadang seperti terbungkus dalam kulit musibah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua berkaitan dengan fenomena kejadian dalam hidup manusia ini dalam surat Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi siapa yang ingin berperang. Semua manusia menghindari perang, kecuali orang-orang yang dimurkai Allah yang sengaja mendatangkan perang. Tetapi ketika kita diganggu, negeri kita diganggu, ya, agama kita diganggu, maka Allah pada suatu saat mewajibkan untuk kita menghadapinya. Ketika dahulu di tanah air kita, kaum muslimin di negeri kita ingin membebaskan dirinya dari penjajahan, maka dikumandangkanlah oleh Cik Ditiro, Imam Bonjol, Tengku Umar, Patimura, Diponegoro, para pahlawan pejuang-pejuang dahulu menyerukan untuk berjuang membebaskan negeri dari penjajahan. Tentu tidak menyenangkan. Banyak orang yang sedih melihat, karena di situ banyak yang meninggal. Bangunan-bangunan mungkin bisa hancur dan sebagainya. Maka Allah mengingatkan, diwajibkan atas kamu berperang pada satu masa, padahal itu tidak menyenangkan bagi. Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak tahu. Inilah kebebasan kemerdekaan misalnya. Kemerdekaan ini satu nikmat besar dari Allah SWT. Terbebas dari penjajahan. Adalah karunia besar dari Allah. Pintunya adalah berjuang. Pintunya adalah perjuangan yang di sana banyak para pahlawan meninggal. Mungkin keluarga dari pahlawan sedih. Ya. Bagaimana Abdul Haris Nasution dan keluarga saat itu di tahun 65. Tentu sedih ditinggal anak yang dicintainya, adik Irma Surya. Seolah-olah sebagai tumbal untuk membebaskan negeri kita dari menjadi satu ideologi komunis. Allah jadikan satu musibah. Tetapi musibah tadi membuka kenikmatan yang besar, negeri ini terbebas dari komunis. Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Kadang kenikmatan dibungkus dengan kulit yang pahit. Tetapi setelah dibuka, insya Allah buah yang di dalamnya sangat besar. Di antara hikmah kebaikan dari adanya musibah tadi. Musibah-musibah yang sebenarnya wujudnya rahmat Allah, bukan murka Allah. Yang kita hindari, yang kita berlindung kepada Allah adalah dari murkanya. Musibah yang menjadi murka. Juga kita hindari kemurkaan Allah yang diwujudkan oleh Allah dengan karunia, istidrat. Dibuka pintu karunia, tapi Allah sedang murka padanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada karunia yang Allah wujudkan dengan sesuatu yang awalnya pahit. Di antara hikmahnya kenapa dimunculkan awal pahit ini sebagai pengingatan. Karena manusia sifatnya pelupa. Nah, kalau dia diingatkan, baru dia ingat akan kembali kepada kebenaran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf 168,
Di antaranya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qata'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhumud duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan yang tidak demikian, yakni yang tidak soleh. Dan kami coba mereka semua, baik yang soleh maupun yang tidak soleh, dengan nikmat yang baik-baik dan dengan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Tujuannya untuk kembali, mengingat kembali kebenaran. Ini diantara hikmah diturunkannya musibah. Seandainya tidak ada musibah, mungkin orang akan lalai saja. Tidak pernah mengevaluasi diri, tidak pernah mengevaluasi negerinya. Ya, kalau semua itu mendatangkan kenikmatan. Inilah di antara hikmah adanya kesulitan, adanya musibah. Untuk mengingatkan hamba-hamba. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih pada hambanya dan perlu hamba ini dijewer sedikit. Seperti seorang ibu atau bapak menjewer anaknya yang dia cintai. Hanya untuk mengingatkan sesuatu. Yang kedua, di antara bentuk hikmah dari keburukan atau musibah adalah merupakan jalan meraih pahala besar dan jalan mudah meraih derajat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para rasul dan nabi-nabi dalam hidupnya banyak menghadapi musibah-musibah, kesulitan-kesulitan yang sangat besar? Bukankah para sahabat juga banyak kesulitan? Bukankah murid-murid setia Nabi Isa alaihissalam semisal digambarkan dalam Al-Quran juga mendapatkan kesulitan-kesulitan? Padahal dia orang-orang yang taat, orang-orang yang baik yang dikasihi Allah. Bukankah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam diabadikan dalam surat Maryam, ya, kesusahannya, difitnah orang satu kampungnya. Berat dia mengandung kelahiran bayi Nabi Isa alaihissalam itu. Padahal Allah memujinya Al-Maryam ini qanitin, dari orang-orang yang taat kepadanya, yang Allah sayang kepadanya. Allah memberikan kesulitan musibah-musibah itu bukan karena menghukumnya, tapi karena ingin memberikan pahala yang besar dan ingin memberikan derajat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam cobaan, sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Allah menghibur bahwa sebentar lagi ini hanya kulit, isinya nanti lezat. Allah akan berikan pertolongan. Ini hanya ujian untuk memberikan pahala besar padamu dan meraih tinggi di surga Allah. Di dalam hadis Nabi SAW memberikan satu contoh bagaimana musibah itu mendatangkan pahala besar bagi hamba. Nabi pernah bertanya pada sekumpulan sahabatnya, siapa menurut kalian orang yang mati syahid? Kemudian sebagian sahabat menjawab, mereka adalah orang yang gugur di medan perang ya Rasulullah. Kemudian Nabi meresponnya dengan berkata, kalau begitu sedikit sekali dong umatku yang mati syahid. Kalau cuma yang berperang mati syahid, sedikit dari umatku yang mati syahid. Padahal Nabi berharap dan mendapatkan informasi banyak dari umatnya yang tergolong mati syahid.
Karena orang-orang yang mati syahid itu derajatnya tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu siapa ya Rasulullah orang yang mati syahid?" Nabi pun menjelaskan, orang yang mati syahid di antaranya adalah orang yang gugur di medan perang syahid. Ini yang sering mungkin dimaknahi oleh banyak orang, termasuk para sahabat. Orang yang gugur di medan pertempuran. Nabi ternyata membuka peluang yang lain. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang, seperti meninggal saat berhaji, meninggal saat menuntut ilmu, meninggal saat mencari nafkah. Maka itu adalah dia sedang berusaha di jalan Allah, kemudian Allah takdirkan wafat di jalannya, ini jalan fisabilillah. Kemudian orang yang tertimpa wabah, ia pun mati syahid. Bahkan dijelaskan dalam penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu orang-orang yang mati syahid di masa pandemi, di masa wabah. Ada 4 golongan. Orang yang mendapat pahala syahid di masa pandemi, ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang beriman, yang menghadapi pandemi, kemudian terkena penyakit pandemi, dan dia wafat karena penyakit itu. Dia mendapatkan kesyahidan. Golongan yang kedua, mereka yang beriman, yang hidup di masa pandemi, dan dia mendapatkan penyakit itu, tapi disembuhkan oleh Allah, tidak sampai dia wafat. Dia meraih pahala kesyahidan. Pahalanya syahid walaupun dia tidak wafat saat itu. Golongan yang ketiga, orang beriman di masa pandemi, yang dia meninggal di masa pandemi bukan karena penyakit pandemi, tapi meninggalnya di masa pandemi, ia pun mendapatkan pahala kesyahidan. Dan golongan yang keempat adalah mereka yang beriman, yang hidup di masa pandemi, dan dia selamat terhindar dari penyakit pandemi itu, hingga bebas melewati masa pandemi. Dia juga mendapatkan ganjaran pahala orang-orang yang syahid. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita semua telah meraih pahala kesyahidan itu walaupun kita belum wafat. Allah anugerahkan pahala besar di surganya Allah. Derajat orang-orang yang syahid, para pahlawan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melalui musibah di masa pandemi. Baik untuk kita yang Allah selamatkan dan masih hidup, dan kita doakan pula anugerah kesyahidan ini pada saudara, kerabat, teman, tetangga dari kalangan yang beriman, yang dia diwafatkan Allah baik karena pandemi, penyakit pandeminya, atau karena bukan penyakit pandeminya tapi dia wafat di masa pandemi, Allah anugerahkan pula pahala mati syahid itu. Kemudian disebutkan dalam hadis berikutnya, ini orang yang mati karena sakit perut, dan orang yang tenggelam, orang yang tertimpa musibah bencana sedangkan ia beriman. Maka ini semua adalah orang-orang yang mendapat gelar kesyahidan. Ya. Dia mendapatkan satu kesulitan, satu musibah, tapi sesungguhnya musibah itu hanyalah jalan meraih pahala besar dari Allah dan meraih surga yang tinggi di surganya Allah, derajat yang tinggi di surganya Allah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Di antara hikmah kebaikan musibah yang dialami adalah mendapat keselamatan atau kemudahan dalam kehidupan di masa selanjutnya. Hari ini susah. Sebenarnya ini adalah pintu saja untuk membuka karunia yang besar di hari esok. Ya. Seperti halnya tadi saya sampaikan. Peristiwa 30 September memang susah bagi orang-orang yang terkena dampak saat itu. Tapi ternyata ia menjadi pembuka bagi kebaikan satu bangsa.
perjuangan di Ponorogo tentu susah dan keluarganya susah karenanya. Tapi menjadi pintu pembuka kenikmatan kemerdekaan bagi seluruh bangsa. Ini mendapat kemudahan, keselamatan, kenikmatan melalui pintu musibah. Berapa banyak kejadian semacam ini yang kita rasakan dan kita bisa tengok di orang-orang sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di antaranya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Insya Allah saya ringkaskan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sejak kecil sudah dimusuhi saudaranya, dibuang sampai di tengah padang pasir yang tandus, ada sumur yang kering yang dalam, dimasukkan ke sana. Tujuannya untuk supaya Nabi Yusuf mati. Yusuf kecil ini mati di sana. Karena kedengkian saudara-saudara. Susah berada sendirian di tengah padang pasir seorang anak kecil. Sehingga ayahnya pun Nabi Yakub menangis. Tidak tahu tempatnya di mana, tapi hanya Allah menghiburnya bahwa Yusuf kelak akan berjumpa dengannya dan Yusuf akan menjadi raja. Ujung cerita yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yakub. Tapi senario cerita Allah sembunyikan kepada Nabi Yakub untuk menguji imannya. Apakah yakin kepada Allah? Dan Nabi Yakub sebagai seorang rasul yakin tentang apa yang Allah kabarkan. Dia menunggu dengan kesedihan dan kesusahan. Putra yang dicintainya. Nabi Yusuf telah terus diselamatkan oleh kafir. Selamat, tapi dijual sebagai budak. Dan menjadi budak beberapa saat. Padahal dia seorang anak kecil dari keluarga yang dimuliakan. Dijadikan budak oleh penemunya. Tapi Allah buat dia menjadi budak seorang anggota kerajaan. Sudah dewasa, menjadi pemuda, tidak cukup kesusahannya. Dia difitnah sehingga masuk penjara. Dan akhirnya ujungnya dia terbebaskan dan terpilih menjadi raja di Mesir. Inilah yang dikisahkan dalam surat Yusuf ayat 100. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf, menghormat kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takdir mimpiku di dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan suatu kenyataan, ujungnya kenyataan kenikmatan itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Allah telah berbuat baik kepadaku. Ini ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di bagian akhir ayat ini, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Liku-likunya ini panjang, tapi Allah ketika menjaminkan ujungnya kenikmatan, kebaikan, pasti terwujud kebaikan dan kenikmatan. Liku-likunya hanya kulit saja yang mungkin terasa pahit. Tapi kita yakin dan bersangka baik kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan kenikmatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah adalah keadaan yang tidak disenangi manusia. Tetapi tidak selalu hakikatnya keburukan. Sebaliknya, kenikmatan tidak selalu menghakikatnya kebaikan. Orang yang dapat nikmat belum tentu baik bagi. Dan orang yang mendapat musibah belum tentu buruk bagi. Inilah ayat yang tadi di awal disampaikan. Boleh jadi kamu benci, tetapi dia adalah baik bagimu. Dan boleh jadi kamu sukai sesuatu, tetapi dia buruk bagimu. Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, kadang kita tidak menyukai seseorang karena satu sifat, dua sifatnya. Tapi Allah mengingatkan, bila kamu tidak menyukai mereka atau sebagian yang tidak kamu sukai itu, bersabarlah. Bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu
Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Subhanallah. Ini ingatan dari Allah, pengingatan dari Allah yang sangat bernilai. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak dari apa yang kita tidak suka. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, jangan kita salah sangka terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada hamba. Karena boleh jadi sesuatu yang menimpa hamba dari hal yang tidak dia sukai. Akan tetapi sesungguhnya dia adalah bentuk karunia Allah yang penuh nikmat. Hanya saja dikemas dengan kulit yang tidak menyenangkan. Seperti halnya duren tadi sebagai contoh pemisalan. Buahnya lezat, tetapi ditutup dengan kulit yang tajam dan keras. Maka hendaklah kita berupaya meraih jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud jaminan dari Allah? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dalam hadisnya melalui lisan nabinya Muhammad SAW memberikan jaminan dengan amal-amal tertentu. Siapa yang mengerjakan amal ini, niscaya dia akan terhindar dari hal yang buruk terhadap musibah yang dialami. Kalaupun dia mendapatkan musibah yang tidak dia sukai, Allah jamin hal yang tidak dia sukai itu hasilnya kebaikan saja. Tinggal menunggu waktu, lewatnya waktu. Hari ini susah, besok Allah buka dengan kebaikan yang besar. Bersabarlah menunggu waktunya. Itulah kulit yang menyelimuti kenikmatan. Seperti kerang yang buruk menyelimuti mutiara di dalam bagian dalamnya. Allah Ta'ala menjamin bahwa kesulitan atau hal yang kita peroleh tidak menyenangkan atau musibah yang menimpa kita itu sesungguhnya adalah salah satu bentuk karunia dari Allah yang diberikan karena kasih sayangnya. Bukan musibah azab yang buruk untuk kita. Allah tidak tega menurunkan hukuman pada hamba-hambanya yang beriman. Yang dia itu tetap sholat. Tidak mungkin. Allah itu maha pengasih kepada rasul-rasulnya. Sebagaimana tadi telah diungkapkan. Allah pun menguji Siti Maryam. Diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang berat. Padahal Siti Maryam itu qanitin. Hamba yang taat kepada Allah. Hamba yang Allah telah turunkan makanan di mihrabnya melalui malaikat Jibril. Tapi diuji dengan ujian yang berat. Jadi ujian yang berat bukan karena hilangnya kasih sayang Allah kepada hamba yang beriman. Tetapi Allah jadikan ujian yang berat itu merupakan pintu untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Itulah sangka baik kita kepada Allah. Dan sangka baik ini harus diiringi dengan upaya mendapatkan jaminan, meraih jaminan tadi. Nah, amal-amal apa saja yang dijaminkan oleh Allah? Siapa yang mengamalkannya, terjamin bahwa apa yang menimpanya pasti baik, walaupun awalnya dirasakan buruk. Dia hendaknya bersabar menunggu waktu datangnya kebaikan. Yang pertama adalah komit untuk menghindari dosa besar. Komit untuk menghindari dosa besar. Di antara yang diungkapkan dari dosa-dosa besar, hendaklah jangan kalian meninggalkan rukun Islam. Jangan kalian tinggalkan sholat. Jangan kalian tinggalkan puasa Ramadan. Jangan kalian tinggalkan zakat bagi yang berkesanggupan, yang terkenai wajib zakat. Jangan meninggalkan haji apabila kita berkesanggupan, telah memiliki istita'ah untuk niatkan untuk haji. Jangan hukukul walidain, jangan durhaka pada orang tua. Jangan melanggar dosa-dosa. Siapa yang komit menghindari dosa-dosa ini, insya Allah jaga dia dari keburukan yang menimpa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum
wa ya'fu an katsir, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, dosa-dosa kalian sendiri. Maka hindarilah dosa. Tetapi bagi hamba yang beriman, sesungguhnya Allah telah menjelaskan, Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Allah memaafkan sebagian besar, itulah kemaafan Allah. Ampunan dari Allah yang maha luas. Hilaf dan salah boleh jadi terjadi, karena manusia selain Rasul tidak terjaga dari kemaksumannya. Bisa tergelincir, tapi segera kita memohon ampun padanya. Dan tidak menjadikan dosa ini sebagai kebiasaan. Hendaklah kita komit saja. Saya ingin menghindari dosa-dosa. Berupaya melakukan. Tetap menjaga perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Jagalah salatmu. Karena di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana yang jahat. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Oleh karenanya hendaklah kita menjauhi dari rencana-rencana jahat. Ya, rencana jahat, kejahatan kepada manusia. Jauhi. Karena Allah telah mengancam ini. Siapa yang membuat rencana jahat, kejahatannya balik ke dirinya sendiri. Tidak akan mengenai orang lain yang dijahati. Yang dijahati itu mendapatkan kejahatan atau mendapatkan kesulitan, musibah. Sesungguhnya musibah yang menimpanya karunia Allah semata. Allah akan limpahkan kebaikan yang lebih besar dari apa yang dia tidak dapat. Tetapi kejahatan itu Allah akan balikkan dengan kemurkaannya kepada orang yang melakukan kejahatan. Oleh karenanya kita komit untuk selalu menegakkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan khususnya berkaitan kejahatan pada sesama. Kemudian yang kedua, manusia itu tempat salah, tempat hilaf, tempat lupa, tempat tergelincir. Segera ketika kita ingat, maka kita memohon ampun kepada Allah. Allah mensifati orang bertakwa bukan orang yang tidak punya dosa. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, mensifati orang bertakwa di antaranya alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang bertakwa adalah mereka yang apabila tergelincir dalam dosa segera dia minta ampun kepada Allah. Dia segera minta ampun kepada Allah dan tahu persis bahwa Allah Maha Pengampun. Nah, itu sifat orang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa bukan orang yang bebas dari kesalahan. Tapi adalah orang yang apabila dia tergelincir berbuat salah, dia mohon ampun. Dan dia tidak punya komitmen untuk selalu berbuat dosa. Dalam surat Al-Anfal, Allah menjaminkan ini yang harus kita raih, Bapak Ibu sekalian. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalimat yang saya beri garis bawah. Dan tidak pula Allah mengazab mereka. Tidak Allah menurunkan azab kepada seseorang hambanya. Sedang mereka hamba itu meminta. Ini jaminan Allah. Kalau kita beristighfar, Allah akan jauhkan kita dari murkanya. Allah jauhkan kita dari azab. Sehingga apabila kita menghadapi satu kesulitan, satu keburukan yang tidak kita sukai, cukup kita istighfar, maka saat itu kita mendapatkan jaminan dari Allah. Keburukanmu adalah bentuk karunia, bukan bentuk murka. Dalam ayat yang lain, Allah menjaminkan pula bagi orang yang beristighfar dan bertobat. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Hendaklah minta ampun kepadaku dan bertobat kepada Allah. Jika kamu mengerjakan yang demikian, yakni beristighfar dan bertobat,
niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Subhanallah. Bapak Ibu, inilah jaminan dari Allah. Mari sama-sama kita raih jaminan ini. Jika kita banyak istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, niscaya Allah memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai pada waktu yang ditentukan. Sampai ajal tiba, nikmat itu enggak terputus. Inilah amal untuk menjaminkan bahwa apa yang terjadi menimpa kita adalah satu kebaikan semata. Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyampaikan kisah yang dia dapatkan tentang Imam Hasan al-Basri, seorang ulama besar di masa tabi'in. Ketika ada seorang yang mengeluh kepada Imam Hasan al-Basri tentang kegersangan bumi, Imam Hasan al-Basri menjawab, beristighfarlah. Yang lain lagi datang mengadu tentang kemiskinan, kesempitan rizkinya. Imam Hasan al-Basri hanya berkata, beristighfarlah. Orang lain lagi mengadukan tentang anaknya. Imam Hasan al-Basri tetap menyampaikan beristighfarlah. Yang lain lagi datang mengeluhkan kekeringan kebunnya. Imam Hasan al-Basri tetap menjawab, beristighfarlah. Maka seorang sahabatnya dari Imam Hasan al-Basri, Ar-Rabi bin Sabi, berkata padanya, banyak orang yang mengadukan bermacam perkara. Anda memerintahkan mereka semua untuk beristighfar. Kemudian Imam Hasan al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri. Tetapi sungguh Allah telah berfirman di dalam firman-Nya surat Nuh ayat ke-10 sampai 12. Allah SWT berfirman sebagai berikut. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, beristighfarlah. Sesungguhnya Dia Allah itu Maha Pengampun. Jika kamu lakukan, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan hartamu, membanyakkan anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Inilah karunia Allah yang pintunya dibuka dengan istighfar. Maka jaminkan bahwa apa yang menimpa kita benar-benar karunia Allah semata. Dengan istighfar kita. Perbanyaklah istighfar. Nabi SAW bersabda, man aksharal istighfar. Barang siapa yang memperbanyak dan membiasakan dirinya dengan istighfar. Aksara, memperbanyak. Barang siapa memperbanyak dengan istighfar, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya pada setiap kesulitan. Allah akan menjadikan jalan keluar baginya pada setiap kesulitan. Memberi pemecahan pada setiap kebingungan. Memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukalah Bapak Ibu, sama-sama kita raih karunia Allah ini melalui pintu istighfar. Perbanyak istighfar sesuai dengan pesan Nabi SAW. Nabi Sulaiman alaihi salam diabadikan dalam Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 3, surat Sad ayat 3440. Nabi Sulaiman mendapatkan anugerah besar dari Allah setelah ia memperbanyak istighfar. Sebagaimana diabadikan dalam surat ini. Nabi Sulaiman diuji awalnya dengan sakit.
Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Dan kami jadikan dia, Sulaiman ini, tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Bayangkan Nabi Sulaiman ini dicintai Allah, diuji oleh Allah dengan sakit, sampai dia tergeletak di atas kursinya. Jangan menyangka bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan ini buruk bagi kita. Allah kalau sudah menghadirkan, maka kita bersabar, pasti ada pahala besar di dalam. Dan apa yang dikisahkan dalam ayat ini, Nabi Sulaiman sakit, kemudian apa? Dia tidak lupa beristighfar. Padahal Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang terjaga. Ya. Tapi dia tetap beristighfar dan bertobat. Dan sambil berdoa di sana, dengan istighfarnya dia membuka pintu karunia Allah. Inilah hebatnya kiat Nabi Sulaiman. Dia buka pintu karunia Allah dengan memperbanyak istighfar. Ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku. Inilah istighfar. Rabbighfirli, ampunilah aku. Dan anugerahkanlah. Kemudian dia mohon kepada Allah, dibukakan pintu karunia. Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Subhanallah. Permintaannya luar biasa. Didahului dengan istighfar. Sesungguhnya engkau yang maha pemberi. Kemudian Allah jawab, kami tundukkan padanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendaki. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan, yang diberikan karunia Allah memerintahkan angin. Kami tundukkan pula kepadanya setan-setan jin, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Jin-jin yang lain terikat dalam belenggu, diikat oleh Nabi Sulaiman, nggak bisa bergerak. Inilah anugerah kami, inilah karunia kami. Ya, maka itulah yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan dibuka pintu anugerah ini dengan istighfar. Kemudian jaminan yang ketiga, agar kita mendapat jaminan apa yang kita alami bukan satu keburukan, tapi bentuk kenikmatan yang mungkin tidak kita sukai, hanya kulitnya saja, adalah sering bersyukur, paling tidak dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Allah menjaminkan dalam surat An-Nisa 147, ma yaf'alullahu bi'adabikum la in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman? Tidak mungkin Allah mengazab. Tidak mungkin Allah menimpakan musibah buruk padamu. Kalaupun ada keburukan yang menimpamu, sesungguhnya hakikatnya baik saja. Tidak mungkin Allah memberikan keburukan kepadamu jika kamu bersyukur. Oleh karenanya kita ambil jaminan ini dengan memperbanyak amal syukur nikmat, paling tidak dengan ucapan alhamdulillah. 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 Dan Allah jaminkan pula apabila kamu bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat kepada. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat itu padamu. Kita raih jaminan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir alhamdulillah. Kemudian amalan yang keempat sebagai penjamin agar apa yang kita hadapi benar-benar karena bentuk karunia Allah saja. Yaitu menteladani Nabi SAW, mencintai Nabi SAW, dan mewujudkannya dengan memperbanyak membaca salawat. Siapa yang mencintai Nabi, menteladani Nabi, Allah telah jaminkan dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya dalam surat Al-Imran, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nabi disuruh menyatakan, ikutilah aku. Ini perintah Allah. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Kalau hamba sudah dicintai Allah, seperti para rasul, para nabi, orang-orang bertakwa seperti Siti Maryam pada masanya dahulu, dicintai Allah, qanitin, dia taat, dicintai Allah. Dan Allah hapuskan dosa-dosanya. Pasti Allah karuniakan dengan karunia yang banyak. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dalam ayat yang berikutnya, dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman pada apa yang diturunkan kepada Muhammad, itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ini jaminan Allah. Allah memperbaiki keadaan mereka jika dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, mentoladani dan mencintai. Memperbaiki keadaan mereka. Yang disempitkan rizkinya dimurahkan, yang sakit jadi sembuh, yang kesulitan hidupnya dimudahkan, yang tadinya tidak dapat mengumpulkan banyak amalan diberi kesempatan oleh Allah, ditinggikan derajat amalan. Allah menjamin akan memperbaiki keadaan mereka dengan mencintai Nabi, mentoladani Nabi, dan bersalawat pada Nabi SAW. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka. Kalau Nabi berada pada di antara hamba akan musibah buruk jika pada hamba itu ada Nabi SAW, ada kehadiran Nabi SAW. Kehadiran Nabi dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qayyim bahwa kehadiran Nabi, kedekatan Nabi pada seseorang bukan hanya kedekatan fisik saja, tapi lebih dari itu bagi hambanya, bagi umatnya, kedekatan hati, mencintainya dalam hatinya, menghadirkan namanya, menghormatinya, dan menjadikan suri toladan bagi hidupnya, dan mengucapkan salawat untuknya. Itulah menghadirkan Nabi dalam diri kita. Dan siapa yang menghadirkan Nabi dalam dirinya, paling tidak dengan membaca salawat ini, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan pada. Ini perintah Allah. Dan dikabarkan dalam hadis, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, 10 kali, dan menghapus 10 kejelekan. Kalau Allah mengucapkan salawat kepada kita 1 kali, udah pasti selamat. Apalagi sampai 10 kali. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, jangan kecilkan makna salawat. Jangan kecilkan makna salawat. Bersama dengan istighfar dan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Mengiringi zikir harian kita dengan ucapan salawat. Allah menjaminkan dalam ayat ini. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka. Keberadaan Nabi SAW bukan secara fisik saja, tetapi kehadiran Nabi di hati kita, di lisan kita dengan salawat. Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Qayyim, itulah yang dimaksud di antara kehadiran Nabi. Dalam ayat surat Al-Anfal 33. Selanjutnya Bapak Ibu, amal penjamin yang kelima, yakni banyak bersedekah, menolong dan menggembirakan orang lain. Bersedekahlah, banyaklah orang, dan menggembirakan orang lain dengan berbagai bentuk yang bisa kita lakukan. Nabi SAW bersabda, sedekah dan Allah sudah jamin, nggak mungkin Allah menganiaya hambanya yang tidak berdosa. Dalam hadis yang lain, obatilah keluargamu yang sakit dengan sedekah akan orang. Dalam hadis Imam Bukhari disebut ketika
Khadijah menghibur Nabi Muhammad SAW dalam keadaan gelisah Nabi, ketakutan suatu hari. Khadijah mendekati suaminya Rasulullah SAW ini dan mengucapkan kata-kata ini. Sekali-kali tidaklah mungkin Allah menelantarkanmu, wahai suami. Bergembiralah engkau, wahai suami, karena engkau seorang yang senantiasa jujur dalam berkata-kata. Engkau menyambung silaturahmi, engkau menyenangkan keluarga, memberi bantuan, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu, dan membantu orang yang terkena musibah. Hadis sahih dari Imam Bukhari yang dapat kita petik bagaimana amal-amal menyenangkan orang, membantu orang menjadi penjamin bahwa Allah tidak mungkin menghinakan kita. Allah tidak mungkin menelantarkan kita, membiarkan kita dengan musibah yang buruk. Inilah amal penjamin yang kelima. Banyak bersedekah, menolong dan menggembirakan orang. Makan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, adapun manusia bila diberikan oleh Tuhannya satu kenikmatan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan. Dan adapun bila diuji dengan kesempitan rezekinya, ia berkata, Tuhanku telah menghinakan. Sungguh tidaklah demikian halnya. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak. Kalau dua hal ini dipenuhi, yakni memuliakan anak yatim dan memberi makan orang miskin, pasti Allah jamin karunia itu Allah turunkan kepadanya karena kemuliaan, karena dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dihina Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara amal penjamin, muliakan anak yatim dan berikan makan orang miskin. Dan adalah amal yang ketujuh, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat ke-20 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari berzikir mengingatku, maka sudah baginya penghidupan yang sempit. Na'udzubillahi min dzalik. Allah biarkan dia dalam kesempitan hidup karena lupa berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Padahal Allah telah menjaminkan. Ketahuilah dengan hanya berzikir pada Allah hatimu menjadi tentram. Di dalam hadis Imam Bukhari, Nabi SAW menyampaikan, berlindunglah kalian kepada menimpa kalian dengan zikir dan doa. Inilah pesan Nabi SAW yang kemudian Nabi pun menyampaikan di antara doa dan zikir yang hendaknya kita jadikan pegangan dalam keseharian kita. Sebagaimana beliau ajarkan dalam hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi, yaitu dengan kalimat Bismillahun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya ulang kembali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya ulang kembali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim.
yang artinya dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apabila bacaan zikir ini dibaca 3 kali, melainkan tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan, sesuatu di langit dan di bumi yang dapat membahayakan. Subhanallah. Inilah bacaan zikir langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'ul alim. Mari kita jaga. Jangan sampai kita lewatkan satu hari tanpa fil ardi fis sama'i wa sami'ul alim. Karena Nabi menjaminkan siapa yang membacanya sebagai bentuk perlindungan, memohon perlindungan pada Allah dan zikir kepada Allah, melainkan dia tidak akan menimpanya sesuatu yang membahayakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan tentang dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Maka kalau sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak berzikir mengingat Allah, seandainya dia bukan termasuk orang yang banyak berzikir mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Nggak bisa keluar dari perut itu sampai kiamat. Tetapi karena dia tergolong orang yang banyak berzikir, dengan kalimat zikir yang diabadikan dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah selamatkan Nabi Yunus. Ikan besar itu diperintah Allah ke pantai, sesampainya di pantai dimuntahkanlah perutnya dan keluarlah Nabi Yunus dalam keadaan selamat. Karena apa? Allah mau berfirman, karena dia banyak berzikir kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin dapat disampaikan untuk menjadikan diri kita sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi di balik itu pasti Allah berikan karunia dengan kasih sayang. Ada 7 amalan yang telah disebutkan. Yang pertama, komitmen untuk tidak melanggar kewajiban yang Allah perintahkan, karena hal itu dosa besar. Tetap jaga sholat, jaga puasa Ramadan, jangan durhaka pada orang tua. Kemudian yang kedua, hendaklah bila hilaf salah segera kita istighfar, dan jangan lewatkan satu hari kecuali dengan banyak istighfar di dalamnya. Jangan lewatkan satu hari kecuali kita banyak berzikir alhamdulillah berulang. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah. Yang keempat, jangan lupakan membaca atau memperbanyak salawat, mencintai Nabi, menghadirkan Nabi dalam diri kita. Kemudian yang kelima, hendaklah kita banyak bersedekah, menolong orang, dan menggembirakan orang lain dengan berbagai bentuk yang bisa kita lakukan. Berikutnya, yang keenam, muliakan anak yatim dan beri makan orang miskin. Dan banyak berzikir dan memohon doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat doa dan zikir terutama yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi. Dan kita tutup kajian ini sebagai akhir, saya bacakan kembali zikir yang dari Nabi, yang siapa yang membacanya Nabi menjamin
tidak akan menimpanya dari hal yang membahayakan selama dia berzikir dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan dan selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Saat ini belum ada Pak Ustadz di chat juga. Silahkan Bapak Ibu langsung aja. Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Ya, Jeng Lini, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Farhat. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sederhana sekali nih Pak, tapi kadang-kadang suka engganjel nih, nggak bisa menjawab sendiri. Pertama ya Pak ya, ini sebagai orang tua itu kan yang punya anak-anak itu seperti halnya Nabi Yakub itu punya anak sekian, itu terus ada perasaan lebih menyayangi, lebih menyukai kepada Yusuf dan Benyamin. Jadi yang lain itu merasakan iri sehingga terjadi timbul kejahatan dari anak-anak yang lain itu. Nah itu sebetulnya sebaiknya itu bagaimana Pak? Apa kita berusaha betul supaya kita tuh adil kepada anak semuanya atau bagaimana? Itu sebetulnya terlarangkah? Apa memang itu manusiawi? Itu Pak, itu perlakuan sebagai kita orang tua kandung pada Baik, ya. anak. Benar, Bu. Jadi yang pertama, hendaknya kita bersikap adil terhadap anak-anak kita. Walaupun secara hati, jadi beda antara adil dengan hati, ya Bu ya. Hati, ya. Kalau persoalan hati itu tergantung respon dari orang-orang yang kita hadapi. Misalnya seperti Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub secara hati dia memilah ada anaknya yang memang tidak taat padanya, suka membangkang padanya. Tentu hati Nabi Yakub tidak suka. Ya, secara hati itu wajar. Tetapi pesannya walau karena dia tetap anakmu yang kamu harus adil padanya. Nah, jadi keadilan tetap harus diwujudkan walaupun kita tidak suka. Begitu Bu. Jadi ketidaksukaan tidak boleh sampai melanggar hukum keadilan. Ketidaksukaan tidak boleh sampai menyimpangkan keadilan. Tetap kita harus adil walaupun kepada orang yang kita tidak sukai atau kepada yang lebih kita sukai, lebih royalkan, tidak. Jadi kalau urusan hati itu manusiawi, ya, manusiawi. Tapi urusan adil, urusan syariat tetap harus disikapi yang sah. Begitu Bu Sofi. Iya Pak, itu memang kalau adil itu mungkin bisa ya Pak, mungkin bisa membagi ini secara adil, memperlakukan secara adil. Hanya hati itu suka tergambarkan di luar sehingga anak-anak itu tahu gitu loh Pak. Habis yang disayangin itu sih, yang disayangin ini, nah begitu loh Pak. Itu terjadi di antara di kalangan masyarakat lah saya lihat itu. Jadi itu yang membuat agak berat juga gitu loh Pak maksud saya. Betul. Nah, oleh karenanya di dalam surat Yusuf di ayat-ayat pertama itu ada pesan dari Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf yang masih kecil saat itu. Ya, ya. Pesannya adalah jangan engkau ceritakan kepada saudara-saudara, tapi yang dapat ditangkap dalam penjelasan para mufassirin adalah kita berhati-hati dalam mengekspresikan itu ekspresi kepada orang tadi. Jangan sampai terlihat oleh anak-anak kita bahwa seolah-olah kita lebih sayang kepada si X daripada si A, misalnya begitu. Jadi kita menyembunyikan apa yang terjadi di perasaan hati kita, walaupun tidak dipungkiri itu bisa terjadi, tapi ayat tadi menjelaskan hendaklah disembunyikan, jangan sampai terlalu terlontar, ya, atau terbaca oleh orang atau orang lain tadi. Begitu Bu Sofi, memang berat, tapi itu diikhtiarkan terus.
yang suka tidak bisa terbaca itu mimik mukanya itu loh Pak, yang nggak bisa itu, yang nggak bisa diusik, mesti apa beda gitu loh. Itu yang membuat satu ya cobaan juga ya Pak Farad ya, cobaan Iya, ya iya, ya seperti itu. itulah di Iya, antara beratnya memang menutupi iya. Lalu supaya mengenai tidak terbaca itu. iya, satu lagi Mbak Lili, satu lagi mengenai ini zikir Pak. Zikir itu kalau di dalam riwayat itu Pak Barat mengatakan jadi pada waktu apa itu Imam bin Hambal melihat tukang roti yang dengan adonannya selalu berzikir dan istighfar astagfirullah astagfirullah itu kalau itu kan seperti jadi bekerja tapi juga berzikir. Nah, sekarang ini Pak itu bekerja dengan fisik ya. Kalau umpamanya sambil melihat televisi tapi tentu televisi yang bukan yang anu ya Pak, yang tentu yang halal lah, yang baik itu bisakah begitu? Jadi seperti disambil zikir begitu kan sama dengan mengadon roti tadi Pak. Iya, iya. Oh, Ya boleh saja, Bu, nggak apa-apa. Bisa aja dengan kesibukan yang lain kita bisa berzikir, tapi tetap dalam ingatan zikirnya ya. Jadi makna zikir tadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ada makna yang menghujam ke dalam hati dan pikiran kita bahwa kita sedang beristighfar, mohon ampun kepada Allah. tapi memang itu Pak apa seperti ini ya, jadi seperti diduakan jadi ya sambil melihat baca teks atau mendengarkan sambil kita berzikir jadi kurang anu juga ya kelihatannya ya Pak, apakah nggak kurang Oh enggak apa-apa. Kan derajatnya enggak? Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, berzikirlah dalam keadaan berbaring, duduk maupun dalam keadaan berjalan. Artinya jalan, duduk, berbaring itu menjelaskan aktivitasnya, bukan sekedar gerakannya. Tapi artinya berzikirlah kepada Allah dalam segala aktivitasmu, ya, segala aktivitasmu. Begitu, Bu. Jadi Iya Pak, iya iya. kita menonton TV berita misalnya, ada berita yang tidak menyenangkan, astagfirullahaladzim, gitu. Jadi yang paling baik adalah zikir yang dikaitkan dengan akal, dengan pikiran kita. Jadi ketika Oh, nonton tadi, iya ada Pak, yang terima kasih. menyenangkan, Ya, ya. subhanallah, 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 subhanallah. masya Allah, masya Allah. Jadi itu Ya, zikir-zikir yang bisa kita lakukan. iya. Baik, Jelas ada Pak yang lain Farhat, jelas, silahkan. jelas. Terima kasih Pak Farhat. Sing Lili, terima kasih. Silakan yang Sama-sama, Bu Sofi. belum ada Pak Ustadz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, maka insya Allah kita bisa mengambil pelajaran untuk kita lakukan ikhtiar upaya meraih jaminan dari Allah bahwa apa yang terjadi pada diri kita, terjadi pada keluarga kita, benar-benar karunia Allah. Yaitu 7 amalan tadi kita jaga. Punya iktikad untuk menjaga perintah-perintah Allah yang wajib-wajibnya supaya kita tidak terjebak dengan dosa. Kemudian kita banyak istighfar, kita banyak hamdalah, kita banyak salawat, kita banyak menolong orang dengan sedekah, kita menyantuni anak yatim, memuliakan anak yatim, dan memberi makan orang miskin, serta yang terakhir tadi dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan amalan-amalan tadi menjadi penjamin dalam kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Bahwa apa yang kita terima benar-benar karena kasih sayangnya Allah. Kalau Allah memberi dengan kasih sayangnya, pasti kita akan datang kebaikan. Walau kulitnya boleh jadi awal tidak kita suka. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga semuanya dilimpahi karunia dan rahmat Allah. Sebagaimana ayat yang pertama saya baca, ayat surat Yunus 58 yang tadi saya bacakan, amat baik untuk kita jadikan motivasi hidup kita. Kul bifadlillahi wa birahmati. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau memungkinkan ada waktu banyak diulang ayat ini untuk dihafal. Sehingga satu ayat ini menjadi pegangan hidup kita di antara ayat-ayat lain di dalam Al-Quran, yaitu tadi surat Yunus ayat saya bacakan kembali,
ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi dengan itu mereka bergembira. Kalau kita dapat karunia dan Allah berikan karunia itu dengan kasih sayangnya, maka layak bagi kita bergembira. Tapi ada karunia yang boleh jadi tidak dilengkapi dengan kasih sayang Allah. Itulah bagian dari istidraj yang belum tentu kita bisa bergembira. Inilah ayat yang bisa menjadi motivasi kita agar semua yang dikaruniakan Allah benar-benar diberikan Allah karena kasih sayang. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.